Pemirsa, bentrok antara dua kelompok warga di Kota Sorong, Papua Barat menewaskan 18 orang. Satu korban tewas akibat bentrokan, sementara 17 lainnya ditemukan di tempat hiburan malam yang terbakar. Polisi mengevakuasi 17 jenazah dari tempat karaoke di Kota Sorong, Papua Barat yang dibakar massa. 17 korban tewas terbakar diduga merupakan karyawan dan pengunjung tempat karaoke saat terjadinya pertikaian antara dua kelompok warga malam tadi. Sejumlah karyawan yang selamat kembali mendatangi lokasi kejadian untuk menanti kabarkan mereka yang dilaporkan hilang. Tadi berapa orang di dalam tadi, Mbak? Ya, dari kesalahpahaman antara pengunjung kemudian dengan keamanan di kesalahpahaman, kemudian di dalam sudah ada kesalahpahaman, kemudian keluar yang bertikai memang dua kelompok yang sama-sama dari Maluku. Setidaknya 18 orang tewas akibat peristiwa ini. Satu korban tewas dalam bentrokan dan 17 lainnya tewas akibat terjebak dalam tempat hiburan malam yang dibakar massa. Dari Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Soripati, iNews melaporkan. 18 orang meninggal dunia dalam bentrokan antar warga di Sorong, Papua Barat. Apa pemicunya? Benarkah ada dendam antara mereka? Kami akan bahas bersama Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi. Selamat sore, Pak Adam. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Adam, pertama kami ingin konfirmasi terkait jumlah korban. Sebenarnya ada berapa, Pak, jumlah korban, Pak? Ya, memang benar semalam ada terjadi pertikaian di Sorong Kota. Akibat pertikaian tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia. Namun karena pertikaian tersebut terjadi di lokasi tempat hiburan malam Double O dan terbakar, sehingga ditemukan jenazah total tadi pagi 17 orang di lantai 2 Double O. Jadi total 18 jenazah, 18 korban jiwa. Oke, ada 18 orang. Apakah seluruhnya sudah berhasil diidentifikasi, Pak? Untuk yang korban penganiayaan sudah teridentifikasi, namun untuk yang 17 korban terbakar di tempat hiburan tersebut dalam kondisi hangus dan tidak dikenali. Sehingga Kapolda Papua Barat berkoordinasi sama Kapusdokas Mabes Polri meminta bantuan tim DVI. Besok 5 orang tim datang dari Jakarta ke Sorong untuk membantu mengidentifikasi 17 korban tersebut. Apakah sudah ada dugaan sementara, Pak, terkait siapa sebenarnya 17 orang yang ini? Apakah memang tamu yang sedang berada di dalam yang terjebak ataukah memang yang ikut bentrokan? 17 orang itu tidak ada kaitannya sama yang bentrokan, jadi dia tidak ada kaitannya. Mereka hanya dari keterangan manajer Double O tersebut, 3 orang itu adalah tamu. Kemudian yang 14 itu adalah karyawannya, pemain band, vokalis maupun waitress daripada Double O tersebut. Baik, hingga saat ini sudah ada berapa orang saksi, Pak, yang dimintai keterangannya, Pak? Sudah ada beberapa, Mas, yang diambil keterangan. Memang fokus kita adalah menciptakan situasi kondusif dulu. Jadi Sorong Kota situasi sudah kondusif, masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa dari tadi siang. Kita mencoba mempertemukan dua tokoh daripada kelompok tersebut sehingga tidak ada kegiatan susulan. Kapolda memang sudah memerintahkan Dirkrim dan Kapolres Sorong Kota untuk menindak tegas
bila bukti-bukti dan keterangan-keterangan sudah cukup terhadap para pelaku penganiayaan maupun pembakaran tersebut. Baik, sebenarnya apa yang menjadi penyebab bentrokan ini sehingga meluas ke tempat hiburan, Pak? Sebetulnya ini hanya salah paham di tempat hiburan tersebut, Mas. Salah paham antar pemuda, cuma memang dikaitkan dengan asal-usul daerah daripada kedua pemuda tersebut. Sehingga menjadilah pertikaian kelompok. Saat pertikaian pertama, korban yang dianiaya ada yang meninggal. Nah, akhirnya keluarga yang korban yang dianiaya itulah marah. Terus menyerang karena kejadiannya di lokasi di Double O itu, di tempat hiburan itu. Sehingga ribut di situ dan terjadilah kebakaran di situ. Oke, apakah sejak kejadian pertama kemarin sudah ada mediasi yang sempat dilakukan antara dua kelompok ini, Pak? Kalau pas kejadian semalam itu spontanitas, Mas, jam 11 malam terjadi, langsung berturut-turut kejadian itu, hingga terjadinya kejadian kebakaran itu. Kalau memang kejadian sebelumnya, memang daerah itu pernah terjadi juga malam minggu, kedua kelompok itu pernah ribut juga di situ malam minggu sebelumnya, namun sudah dimediasi. Nah, apakah ada kaitan daripada kejadian itu sama yang malam Selasa itu akan didalamin lagi oleh penyidik. Baik, artinya mediasi juga sudah dilakukan, Pak, ya. Kemudian upaya yang sudah dilakukan, Pak, pasca kejadian ini seperti apa? Fokusnya apa saja, Pak? Kalau yang sekarang pertama kita fokus pada menciptakan situasi kondusif dulu, Mas. Jadi setelah situasi sudah kondusif, baru kita panggil ke semua pendekatan kepada kedua kelompok tersebut, pimpinan-pimpinannya maupun yang dituakan, agar tidak ada tindakan susulan. Nah, setelah itu baru kita lengkapi semua sambil lengkapi bukti-bukti untuk mencari para pelaku-pelaku tersebut untuk mempertanggungjawabkan secara hukum. Baik, baik. Kemudian saya ingin kembali lagi kepada korban, Pak. Apakah hingga saat ini sudah ada yang diambil oleh keluarganya, Pak? Kalau korban, baru korban yang penganiayaan tersebut. Tadi siang sudah dimakamkan juga oleh pihak korban. Untuk yang korban. Namun yang 17 itu masih di rumah sakit Wali Kota Sorong untuk besok menunggu tim identifikasi. Oke, artinya masih menunggu identifikasi terlebih dahulu, Pak, ya, oleh tim DVI. Karena memang sudah tidak dikenali lagi jasadnya. Oke. Baik, kemudian Pak, ada pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk warga Sorong, Pak, terkait pasca bentrokan ini? Ya, kami juga sudah menghimbau kepada para tokoh masyarakat yang ada di sana, ketua-ketua adatnya, bahwa kejadian ini kan berawal dari kejadian anak muda yang salah paham, namun dikaitkan ke asal-usul daerahnya sehingga menjadi pertikaian kelompok. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kita juga sudah menghimbau, jangan sampai ada informasi-informasi hoax terhadap kejadian ini sehingga ada kegiatan-kegiatan susulan. Kasihan, ada 17 orang yang menjadi korban, 18 orang. Satu akibat pertikaian, yang 17 itu yang tidak ada kaitannya sama kedua kelompok itu menjadi korban juga. Jadi tolong kita sama-sama menjaga wilayah Sorong Kota ini biar menjadi kondusif lagi, biar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Baik, untuk proses hukum juga terus akan dilakukan, Pak, ya, khususnya terhadap para pelaku yang memang terbukti? Ya, Pak Kapolda sudah memerintahkan secara tegas seperti itu bahwa pelaku tetap harus diproses hukum karena ini 18 orang nyawa melayang akibat kejadian tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Adam sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita harapkan bersama mudah-mudahan situasinya di sana juga terus kondusif. Terima kasih, selamat sore.